Inilah 5 drone kamikaze made in Indonesia yang bikin lawan auto ngacir. Kenapa kita ngomongin drone kamikaze? Bro, sis, sekarang perang udah nggak cuma soal tank sama pesawat jet. Zaman udah canggih, senjata juga upgrade. Nah, drone kamikaze ini nih salah satu game changer di dunia militer. Yap, ini tuh drone sekali jalan yang konsepnya berangkat, cari target, dan boom, ngasih salam perpisahan yang meledak-ledak. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia bergerak cepat mengembangkan dan memamerkan loitering munition, atau yang sering juga disebut drone kamikaze, dari berbagai pihak. BUMN Pertahanan, startup lokal, Badan Litbang Kementerian Pertahanan, dan TNI. Platform-platform ini berbeda skala dan peran, dari unit kecil portable untuk operasi taktis dekat, hingga prototipe sayap tetap untuk misi loitering lebih lama. Namun semuanya menunjukkan arah yang sama, kemandirian teknologi pertahanan, dan solusi berbiaya relatif rendah untuk kebutuhan presisi serangan dan pengawasan tempur. Indonesia, jangan salah, kita udah mulai bikin sendiri, dari yang kecil imut sampai yang bisa terbang jauh bawah hulu ledak. Alasannya? Simpel, biar nggak ngemis teknologi ke luar negeri dan siap kalau ada yang coba-coba macam-macam di perbatasan. Nah, ini dia 5 deretan drone kamikaze lokal yang bikin kedaulatan udara kita makin ngeri. 1. Mini Bee, si kecil yang bisa ngeroyok. Pertama ada Mini Bee hasil kolaborasi PT Pindad sama Beta UIS. Bentuknya kecil tapi jangan diremehin. Dia bisa terbang cepat, katanya tembus 250 km per jam, dan main keroyokan alias swarm bareng teman-temannya. Bayangin aja, 10 drone kecil ini datang barengan ke target, auto bikin panik musuh. Range-nya lumayan, bisa puluhan kilo. Waktu terbang sekitar 15 menit, cukup buat nyamperin target, cium sebentar, terus boom. Mini Bee pertama kali diperlihatkan oleh PT Pindad pada pameran pertahanan. Versi-versi yang lebih matang kemudian terlihat dalam kiprah Beta UIS, startup atau industri lokal yang mengadaptasi desain untuk operasi loitering, munisi, dan kemampuan swarm. Fitur dan spesifikasi. Form factor, fixed wing kecil atau wing loitering munition, opsi VTO atau hybrid pada varian Beta. Jarak operasional atau jangkauan, diperkirakan puluhan kilometer, angka yang dilaporkan berkisar 20-30 kilo. Waktu terbang, di kisaran belasan menit untuk misi strike, varian tertentu disebut sekitar 15 menit. Kecepatan, beberapa sumber menyebut kecepatan puncak setara ratusan kilometer per jam pada varian tertentu. Payload atau hulu ledak, kecil, cukup untuk mencapai efek penghancuran presisi terhadap target lunak atau terlindung ringan. Kecanggihan, fokus pada integrasi navigasi, GBS atau data link, kemampuan penargetan secara semi-otomatis dan kemampuan operasi swarm atau berkelompok pada varian-varian beta untuk menambah probabilitas kill terhadap target yang terdispersi. 2. Rajata, si hemat tapi nggak murahan. Kedua ada Rajata dari PT Dahana. Konsepnya simple, murah, akurat, efektif. Jarak tempuhnya bisa sampai 30 km-an, kecepatannya sekitar 200 km per jam. Targetnya bisa dihajar presisi pakai GPS. Kenapa murah itu penting? Karena kalau perang panjang lu butuh stok banyak. Daripada keluarin rudal miliaran, mending kirim beberapa Rajata sekalian. Rajata adalah produk PT Dahana yang mulai dipromosikan di pameran Indo Defense 2022. Dahana menekankan Rajata sebagai solusi loitering munition murah yang dapat menjadi alternatif ekonomis bagi roket atau munisi yang lebih mahal. Fitur dan spesifikasi. Form factor, sayap tetap kecil atau wing loitering munition, dirancang untuk produksi massal dan biaya rendah. Jangkauan, laporan pabrikan menyebut jangkauan operasi yang memungkinkan dukungan untuk pasukan darat dan kapal kecil. Beberapa sumber menempatkan jangkauan puluhan kilometer. Kecepatan dan performa, dirancang untuk mencapai akurasi lebih tinggi daripada tembakan artileri tidak presisi sambil menjaga biaya rendah. Keunggulan, aspek biaya. Murah per unit dibanding misal konvensional dan akurasinya membuatnya menarik sebagai senjata taktis untuk unit lapangan. 3. Bramara Kamikaze dari Republik Defense. Nah, ini unik, namanya Bramara Kamikaze dari Republik Defense. Bentuknya multirotor, kecil bisa dibawa pakai ransel. Kecepatan sekitar 119 km per jam, jarak cuma 2,5 km-an, tapi cocok banget buat operasi jarak dekat. Lu bayangin, satu tim pasukan jalan di hutan, buka tas, keluarin drone ini, langsung kirim ke target. Efisien dan gak ribet. Bramara diperlihatkan pada pameran pertahanan terbaru yaitu Indo Defense 2025 dan Liputan Industri. Produk ini menonjolkan karena ukurannya kecil, portabilitas dan desain yang cocok untuk operasi taktis oleh pasukan darat. Tipe atau spesifikasi. Tipe, multirotor bertenaga elektrik, VTO, bisa lepas tinggal dan landas vertikal, bisa dibawa mudah muat dalam ransel. Jangkauan operasional dilaporkan sampai beberapa kilometer, angka publik menyebut sekitar 2-3 km untuk peran taktis. Kecepatan puncak sekitar 100-120 km per jam. Payload atau hulu ledak, bobot relatif kecil, 0,4 kg di beberapa laporan, dirancang untuk serangan presisi pada target lunak atau terlindung ringan.
Kecanggihan, portabilitas dan kemampuan cepat reaksi atau rapid response menjadi nilai jual utama. Pasukan kecil bisa menyiapkan dan menembakkan unit ini tanpa infrastruktur peluncuran besar. 4. Kamikaze Drone 120 standar militer benar. Ini buatan Balitbang Kemhan barang PT AKM Teknologi Nuswantara. Bedanya sama yang lain, dia udah lulus sertifikasi resmi. Desainnya cakep, sayap delta tanpa ekor diluncurin pakai katapult. Yang keren, dia punya fitur abort mission, jadi kalau tiba-tiba targetnya sipil atau misi berubah, bisa dibatalkan. Ini tanda kalau Indonesia serius banget bangun drone dengan standar internasional. Proyek Balitbang Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan PT AKM Teknologi Nuswantara, menghasilkan prototipe yang melalui uji fungsi, demo, dan akhirnya mendapat sertifikat kelayakan tipe pada November 2024, dilaporkan sebagai Kamikaze Drone 120. Proyek ini mencakup paket lengkap, desain udara, ground control, data link, katapult atau peluncur, dan fuse. Konfigurasi, sayap delta tanpa sirip ekor untuk efisiensi aerodinamik, dirancang untuk peluncuran via katapult atau hand launch. Sistem termasuk ground control komputer, ground data terminal, command system software, GPS atau data link, dan opsi abort mission. Kelaikan dan keamanan, proyek ini menekankan standar kelaikan pertahanan dan prosedur sertifikasi, sehingga platform bukan sekedar prototipe eksperimental tapi melewati uji kelayakan formal. Kecanggihan, integrasi sistem kontrol dan opsi abort mission menunjukkan fokus pada keselamatan operasional dan fleksibilitas misi, kemampuan membatalkan serangan jika intel berubah. 5. Maritime Kamikaze, versi lautan. Nah, terakhir Maritime Kamikaze dari TNI AL. Dia spesialis main di laut, cocok buat jagain pantai, nyerang kapal kecil, atau jadi target latihan. Masih prototipe sih, tapi udah keren karena disesuaikan sama kondisi laut yang keras. Bayangin aja, kapal patroli kecil bawa ini, musuh lewat langsung disambut hangat. Inisiatif ini berasal dari pengembangan oleh personal Seskoal, pendidikan staf TNI AL yang mengusulkan drone Kamikaze Fancy Maritim untuk dukungan operasional laut, patroli pantai, dan fungsi tembak latih. Proyek ini juga sedang dalam proses paten dan pengembangan konsep. Fitur dan spesifikasi. Peran dirancang untuk lingkungan maritim, serangan presisi terhadap sasaran di laut, counter asymmetric threats atau tembak latih. Kemampuan teknis fokus pada ketahanan terhadap kondisi laut, korosi, angin laut, integrasi dengan sistem kapal dan sensor maritim, serta opsi peluncuran dari kapal kecil. Kecanggihan, penyesuaian khusus untuk lingkungan maut misalnya stabilitas, guidance overlay terhadap GPS dan sensor kapal, menjadikan platform ini berbeda dari loitering munition darat biasa. Kenapa Indonesia mau ribet mengembangi dan bikin drone Kamikaze? Karena efisien dan murah. Satu drone Kamikaze bisa jauh lebih murah dibanding misal besar. Mandiri teknologi, gak mau tergantung impor apalagi kalau lagi embargo. Cocok geografi, kita negara kepulauan, jadi butuh senjata fleksibel yang bisa dipakai di darat, laut, dan udara. Taktik asimetris, lawan punya kapal gede, kita punya drone kecil yang lincah, susah ditembak tapi mematikan. Bisa produksi massal, kalau darurat, kita bisa ngegas bikin banyak dalam waktu singkat. Disclaimer dulu bro, semua data, angka, dan klaim tadi berasal dari rilis pabrikan, laporan pameran, dan publikasi resmi industri. Beberapa spesifikasi masih bersifat prototipe atau estimasi pabrikan dan bisa berubah saat versi produksi massal muncul. Semua drone ini masih didominasi prototipe, beberapa sudah diuji secara teknis dan mendapat sertifikasi. Contohnya Kamikaze Drone 120. Semua drone ini belum diterapkan luas dalam militer, belum diproduksi massal, atau digunakan secara resmi sebagai alutsista. Itu artinya kita masih di tahap siap diproduksi, bukan sudah diproduksi besar-besaran. Intinya Indonesia udah nggak cuma jadi penonton di dunia drone tempur. Dari Mini B yang kecil tapi rame-rame, Rajata si hemat, Brahma yang ringkas, Kamikaze Drone 120 yang resmi militer, sampai Maritime Kamikaze buat laut, semuanya nunjukin kalau kita udah next level. Next time ada pameran militer, siap-siap lihat versi lebih keren lagi. Oke, segini dulu video kali ini, mulut udah kering nih bro. Jangan lupa subscribe, like, comment, peace out. Hobi Laki Channel. Tidak punya hobi, lu bukan laki.